Malam ini kita bersama-sama akan mempelajari Wahyu pasal yang ke-14 ya. Kita sudah memasuki pasal yang ke-14 dan kita akan melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 ya. Nah, sedikit recap apa yang telah kita pelajari. Kita telah melihat bahwa Yohanes mendapatkan satu penglihatan tentang Tuhan Yesus dan tentang kemuliaannya di dalam pasal yang pertama. Kemudian Yohanes disuruh untuk menuliskan surat pribadi Tuhan Yesus kepada gereja-gereja yang ada di Asia Kecil supaya mereka hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam ketaatan, dan hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Kemudian pasal yang keempat dan kelima kita melihat Yohanes diangkat ke surga, ke takhta Allah, dan kita melihat semua tindakan dan juga segala sesuatu yang ada di sekitar takhta Allah ketika Allah mulai bergerak untuk melaksanakan penghakimannya. Lalu di dalam pasal yang ke-6 kita melihat Yohanes kembali lagi melihat sesuatu yang terjadi di bumi ya. Dari pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-11 Yohanes mendapatkan penglihatan tentang penghakiman Allah saat Allah membinasakan, menghentikan kejahatan-kejahatan yang ada di dalam dunia ini. Ya, orang-orang ataupun iblis yang mencoba untuk melawan Allah, ya mereka harus dilenyapkan supaya Tuhan Yesus nantinya mendirikan kerajaannya, ya kerajaan 1000 tahun dan juga kerajaan yang bersifat kekal. Kemudian di dalam persiapan Tuhan Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun seperti yang kita bahas beberapa kali di dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 bagaimana pemerintahan dunia diserahkan kepada Allah, maka iblis tidak setuju dan dia berusaha untuk menghalangi Tuhan mendirikan kerajaannya. Sehingga di dalam ayat yang pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-13 kita melihat bagaimana iblis dengan segala cara di dalam semua periode waktu menghalangi akan usaha-usaha yang dilakukan oleh Tuhan ya. Tetapi semuanya tetap gagal. Dan di dalam pasal yang ke-13 kita melihat iblis mengutus 2 orang yang memiliki sifat binatang sehingga disebut sebagai binatang ya. Dan kemudian yang satu adalah antikristus, yang satu adalah nabi palsu. Jadi kedua orang ini berusaha untuk menghalangi dan melawan Tuhan ya. Lalu kita pada hari ini memasuki pasal yang ke-14 ya. Kita melihat di dalam pasal yang ke-13 reaksi-reaksi daripada iblis. Di dalam pasal yang ke-14 ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana Tuhan bekerja ya. Kita melihat di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah penderitaan yang sangat parah ya, di dalam kesusahan yang sangat besar itu Tuhan tetap bertakhta ya, Tuhan tetap berpengaruh di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan dunia ya. Jadi kembali lagi pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-14 itu merupakan satu sisipan kronologi tentang bagaimana Tuhan menghakimi bumi ini, bagaimana Tuhan mempersiapkan kerajaannya itu akan dimulai lagi pada pasal yang ke-15. Jadi setelah kita selesai pasal yang ke-14, kita akan melihat tentang cawan-cawan yang akan menunjukkan tentang penghakiman-penghakiman Tuhan. Sampai pasal yang ke-20, kemudian kita akan melihat Tuhan mendirikan kerajaan. Jadi selama pasal yang ke-12 sampai ke-14 itu waktunya bisa sejajar dengan waktu-waktu penghakiman Tuhan, baik di dalam pasal yang sebelumnya ataupun pasal yang ke-15 sampai pasal yang ke-20 ya. Nah, kita melihat di sini sekali lagi pasal yang ke-12 sampai 13 adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh iblis melawan Tuhan
Kemudian pasal yang ke-14 kita melihat bagaimana Tuhan memelihara umatnya, bagaimana Tuhan bertindak, ya. Lalu kemudian kita di dalam pasal ini kita melihat ada 3 penglihatan yang dilihat oleh Yohanes, ya. 3 penglihatan itu ketiga-tiganya menunjukkan tentang kemenangan daripada anak domba. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana anak domba dinyatakan di dalam kitab Wahyu ini. Nah, penglihatan yang pertama yang dilihat oleh Yohanes yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu penglihatan yang berhubungan dengan ke-144 orang, ya, orang-orang Yahudi yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kemudian penglihatan yang kedua berkaitan dengan serangkaian malaikat-malaikat, ya. Kemudian penglihatan yang terakhir berkaitan dengan malaikat yang datang dengan sabit, ya, yang tajam di tangannya, dan ia akan membawakan penghakiman. Jadi ini adalah 3 penglihatan yang tercantum di dalam pasal yang ke-14. Nah, di dalam ayat yang pertama ini dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya, yaitu Allah Bapa, ya. Jadi pertama-tama kita melihat di sini dikatakan bahwa Yohanes melihat anak domba berdiri di bukit Sion. Nah, ini adalah satu perdebatan, satu pandangan yang berbeda antara dua pihak tentang Bukit Sion ini. Pandangan yang satu mengatakan Bukit Sion itu adalah Sion surgawi, ya. Pandangan yang kedua mengatakan Bukit Sion adalah Yerusalem yang sekarang ini. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun, ya. Jadi kalau dikatakan pandangan yang pertama, kerajaan Sion yang berada di surga, banyak orang keberatan karena kalau seandainya ke-144.000 orang Yahudi ini berada di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus, berarti mereka harus mati duluan, ya. Padahal di dalam bagian ini justru menunjukkan tentang kemenangan mereka. Nah, itu pandangan beberapa orang, ya. Jadi kalau dikatakan di surga, pandangan surga itu mereka mengatakan kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, justru kematian itu merupakan akhir daripada segala masalah dan penderitaan di dalam dunia, dan sekarang mereka boleh berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, ya, berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan waktu itu Tuhan Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun di dalam dunia ini. Sehingga Bukit Sion yang dimaksudkan di sini bukan Bukit Sion yang ada di surga, tetapi Bukit Sion yang ada di dalam dunia ini. Bukan Yerusalem baru yang nantinya datang bersama dengan langit dan bumi yang baru, tetapi sebelum langit dan bumi yang baru datang, Tuhan Yesus berdiri di Bukit Sion, yaitu di kota Yerusalem sekarang, ya. Seperti yang dikatakan, dinubuatkan oleh Yesaya di dalam pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di sini dikatakan firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Nah, pada hari-hari yang terakhir, yaitu hari di mana iblis berperang melawan Tuhan, ya. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya.
Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, ini adalah Bukit Sion yang ada di Yerusalem di atas bumi ini, ya, bukan Yerusalem baru, ya, bukan setelah langit dan bumi yang baru datang Yerusalem baru, bukan. Jadi saya secara pribadi saya lebih percaya bahwa Bukit Sion yang dimaksudkan di dalam ayat yang pertama ini, ya, di dalam ayat yang pertama ini adalah Bukit Sion yang ada di Yerusalem. Nah, di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Jadi di surga juga ada Yerusalem surgawi. Ya, jadi Bukit Sion yang ada di Yerusalem surgawi itu adalah seperti yang saya katakan pandangan yang satunya. Tetapi saya lebih percaya ini adalah Yerusalem yang berada di dalam dunia ini. Ya, jadi Bukit Sion yang dimaksudkan di sini adalah Yerusalem yang berada di dalam dunia ini. Dan kembali kita merefreshing sedikit tentang siapakah ke 144.000 orang, ya. Nah, di dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya juga sudah pernah kita bahas. Jadi di sini saya hanya akan kembali mengingatkan tentang garis besarnya aja. Nah, menurut penelitian kita, 144.000 orang ini adalah sekelompok orang Yahudi, orang Yahudi, ya, bukan bangsa lain, ya, orang Yahudi yang dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan Injil di dalam dunia selama masa sengsara besar. Jadi mereka adalah misionari-misionari yang dikirim Tuhan ke dalam dunia ini. 144.000, ya, dan mereka akan mengabarkan Injil, ya, ke seluruh dunia. Jadi ini adalah suatu kelompok yang sangat besar, jumlah yang sangat besar, ya. Itu kira-kira 3 kali kekuatan misionaris dunia untuk kekristenan saat ini. Jadi saat ini misionari di seluruh dunia itu kira-kira 50.000 orang. Ya, jadi 144.000 itu kira-kira 3 kali, ya, misionari yang ada saat ini di seluruh dunia. Jadi kita boleh bayangkan, dan misionari-misionari ini sangat kuat, sangat diberkati Tuhan, yang mendapatkan meterai daripada Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ya, mereka di dalam pasal yang keempat juga menunjukkan, pasal yang ketujuh juga menunjukkan tentang pelayanan mereka dengan singkat dapat membawa begitu banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya kepada Tuhan, ya. Dan kembali dikatakan mereka dimeteraikan, ya, oleh Allah, dan juga saya katakan mereka adalah orang Yahudi karena di dalam pasal yang ke-7 mengatakan itu adalah 12.000 dari setiap suku bangsa Yahudi. Ya, jadi 12 suku, dari setiap suku ada pilihan 12.000, jumlahnya adalah 144. Jadi mereka adalah misionari-misionari yang sangat diberkati, sangat dipakai oleh Tuhan, ya, seperti di dalam pasal yang ke-6 yang ke-17 juga berkata mereka adalah orang yang bertahan di tengah-tengah murka, ya. Jadi mereka menghadapi tantangan, penderitaan, masa sengsara besar, tetapi justru Tuhan melindungi, Tuhan memelihara mereka. Ya, dan kita akan melihat mereka akan terus dipakai oleh Tuhan, ya. Mereka akan terus memenangkan jiwa bagi Tuhan, ya, di tengah-tengah amukan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan besar, mereka akan tetap dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa, ya. Jadi ini adalah ke 144.000 orang yang pada saat itu masih hidup dan masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya, anak domba. Mereka berdiri di Bukit Sion.
Jadi kembali ini adalah satu sisipan, waktunya tidak disebutkan, ya, waktunya bisa pada masa Tuhan Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun, waktunya juga bisa pada waktu ke masa kesusahan, masa sengsara besar yang bagian yang kedua, ya. Kita ingat masa sengsara besar itu 7 tahun. 3 tahun setengah kita sering mengatakan masa sengsara yang bagian pertama, ya. 3 tahun setengah yang kedua itu adalah masa sengsara besar, karena waktu itu iblis sudah dibuang ke bumi dan dia dengan gencarnya, ya, menyerang umat Kristen. Nah, dikatakan di sini, ya, kita melihat mereka mendapatkan tanda, ya, mereka mendapatkan tanda. Mereka tetap hidup. Pertama-tama mereka ada tanda di dahinya, tetapi bukan hanya tanda yang menyebabkan mereka hidup di dalam berkemenangan, tetapi kalau kita membaca nanti di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, mereka mempunyai karakter-karakter yang sangat terpuji, sehingga itulah yang menyebabkan mereka tidak dapat dikalahkan oleh iblis. Nah, kita juga akan belajar bagaimana karakter-karakter yang mereka miliki, supaya di dalam kehidupan kerohanian kita, di dalam kehidupan pelayanan kita juga boleh seperti ke 144.000 orang ini yang nantinya akan menang di dalam menghadapi segala macam tantangan-tantangan, ya. Nah, kembali kita melihat apa yang menyebabkan mereka menang. Nah, kalau kita melihat di sini dikatakan bahwa mereka itu di dahi mereka tertulis namanya, yaitu nama Tuhan Yesus, nama Anak Domba, dan nama Allah Bapa. Ya. Nah, kita ingat pada waktu kita membahas akan pasal yang ke-13, binatang itu juga memberikan tanda, ya, 666. Ya, barang siapa yang tidak mempunyai tanda 666, mereka tidak dapat membeli dan menjual. Ya, kalau saudara ingin lebih jelas lagi, saudara boleh kembali kepada apa yang sudah kita rekam dalam minggu lalu dan minggu sebelumnya tentang dua binatang, yaitu antikristus dan juga yang satu nabi palsu. Yang antikristus adalah penguasa secara politik dan nabi palsu adalah penguasa agama, ya. Jadi kita melihat di situ, dan di sini kita melihat bukan hanya orang-orang yang menentang Allah yang mengikut iblis itu mempunyai tanda 666 di dahi dan di tangannya, tetapi para anak-anak Tuhan, ya, khususnya di sini kita melihat ke 144.000 misionari yang diutus oleh Tuhan, mereka juga mempunyai tanda, ya, mempunyai tanda, yaitu nama Anak Domba Tuhan Yesus dan nama Allah Bapa itu tertulis di dahinya, ya. Apa yang dimaksudkan dengan tanda ini, ya? Nah, tanda ini menunjukkan tentang kepemilikan Allah. Artinya mereka tidak boleh mengganggu, ya. Iblis tidak dapat mengganggu karena ini adalah pemeliharaan Allah. Jadi dari sini kita melihat bahwa orang-orang Yahudi yang dipilih oleh Tuhan ke 144.000 yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi penginjil-penginjil di dalam dunia ini, mereka dilindungi oleh Tuhan, kuasa Tuhan yang menyebabkan bahwa mereka itu hidup di dalam kemenangan. Kita bersyukur, ya, ini adalah suatu tanda tentang kesetiaan Tuhan kita. Kita percaya kepada Tuhan yang benar, Dia adalah Allah yang memelihara kita sampai pada akhirnya. Dia kalau memanggil kita, Dia akan setia, ya, asal kita tetap setia mengikut Dia
Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu adalah satu hiburan bagi kita, karena kita di dalam hidup ini, kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Siapa yang akan kita temui, siapa yang akan kita hadapi, masalah apa yang akan kita hadapi, kita tidak akan tahu. Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa dimanapun kita berada, di situ Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Ya, Dia akan melindungi kita, Dia akan beserta dengan kita. Nah, kita kembali melihat di dalam ayat yang pertama sini, Yohanes berkata, dan aku melihat. Nah, kalau kita membaca di dalam bahasa aslinya itu sesuatu yang sepertinya dia itu merasa wow gitu ya, merasa sangat surprise gitu, merasa sesuatu penglihatan yang mengagumkan gitu. Karena kita kalau di dalam Wahyu kita melihat berulang kali ya, kita melihat bagaimana Yohanes pada waktu melihat sesuatu dia dengan seruan, aku melihat sesuatu yang baru lagi. Nah, di sini dia melihat sesuatu yang baru, ya, yaitu anak domba berdiri di Bukit Sion bersama-sama dengan ke-144.000 orang, yang di dahi mereka tertulis nama anak domba dan nama Bapa, yaitu Allah Bapa, ya. Nah, anak domba di sini kita kalau membaca di dalam kitab Wahyu itu pertama-tama di dalam pasal yang kelima ayat yang keenam, di situ disebutkan sebagai anak domba yang disembelih, ya, Yesus Kristus yang mati bagi kita. Kemudian dia berdiri lagi di antara takhta dan 4 makhluk hidup dan tua-tua. Jadi di situ Yohanes melihat Yesus Kristus, dia adalah anak domba yang disembelih. Kemudian kita juga melihat di dalam pasal yang kelima ayat yang ke-18, dia menyebut dia sebagai anak domba yang dimuliakan. Ya. Lalu kita juga melihat di dalam pasal yang ke-7 dia menyebut dia sebagai anak domba yang ditinggikan. Ya. Lalu sekarang kita melihat anak domba yang berdiri di Bukit Sion. Artinya apa? Bukit Sion adalah bukit Allah, tempat kerajaan Allah didirikan. Jadi dia akan bertakhta di situ untuk kerajaan yang akan dia dirikan di dalam dunia ini. Jadi kita melihat di sini ya anak domba itu berulang kali muncul di dalam firman Tuhan ini, tetapi dengan figur yang berbeda-beda, ya, dia disembelih, dia dimuliakan, dia ditinggikan, dan sekarang dia sedang berdaulat, ya, berada di atas Bukit Sion, satu tempat di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya, ya. Seperti dalam Mazmur pasal yang kedua juga mengatakan Tuhan akan melantik rajanya, ya, dia katakan aku telah melantik rajaku di atas Sion, gunungku yang kudus itu. Jadi pada hari di mana Mesias kembali ke dalam dunia ini, dia akan datang sebagai raja, ya, dia akan datang sebagai hakim. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, dia datang sebagai bayi, ya, dia dihakimi dengan tidak adil, tetapi kedatangan yang kedua, dia datang sebagai raja, dia akan menjadi hakim yang adil, ya. Walaupun dia pernah diadili dengan tidak adil, tetapi nantinya dia akan menjadi hakim yang mengadili dengan adil, ya. Jadi kita dapat tetap berharap dan berserah kepada Tuhan. Dan kita melihat di sini juga menunjukkan tentang kemenangan daripada Tuhan Yesus. Dia berdiri di Bukit Sion. Jadi dia berdiri bersama-sama dengan ke-144 ribu orang yang dia utus ke dalam dunia untuk menginjili umat Israel dan bangsa-bangsa yang lain. Itu menunjukkan tentang kemenangannya.
Dan juga kita melihat ke 144.000 orang yang Tuhan utus pada akhirnya boleh tetap berada bersama-sama dengan Tuhan, yaitu juga menunjukkan kepada kita tentang pemeliharaan Tuhan. Ya, sedikit pun mereka tidak kekurangan karena Tuhan yang memelihara mereka. Jadi pertama-tama ke 144.000 orang tetap hidup karena mereka dilindungi oleh kuasa Tuhan. Nama Tuhan Yesus dan nama Allah Bapa yang tertulis di dahinya itu melambangkan tentang kehadiran, tentang pemeliharaan daripada Tuhan, tentang kuasa Tuhan yang melindungi mereka sehingga iblis tidak dapat mengalahkan mereka. Nah, saya katakan tadi, selain daripada pemeliharaan Tuhan, ya, selain daripada kuasa Tuhan yang melindungi mereka, kita juga melihat ada unsur-unsur lain, yaitu karakter-karakter mereka yang menyebabkan Tuhan melindungi mereka. Tuhan boleh berjanji kepada kita, Tuhan boleh melindungi kita, tetapi kalau karakter kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, mungkin Tuhan juga tidak dapat menopang kita. Jadi ini adalah satu tanda yang indah yang kita lihat daripada orang-orang Yahudi yang diutus oleh Tuhan ya ke 144.000 ini. Nah, saudara sekalian, pada hari ini tugas kita ya juga sebenarnya sama dengan tugas ke 144.000 orang Yahudi di akhir zaman ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita juga diutus ke dalam dunia ini, kita juga menjadi wakil Kristus ya. Orang Kristen adalah pengikut-pengikut Kristus, wakil-wakil Kristus di dalam dunia ini. Dan di dalam kita mewakili Kristus di dalam dunia ini, Tuhan Yesus pernah berkata, dunia membenci kita karena dunia membenci Tuhan Yesus. Jadi kita juga menghadapi banyak tantangan ya, tetapi dikatakan di dalam Filipi akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan orang-orang yang Dia panggil, orang-orang yang Dia pilih ya. Di dalam Yohanes Tuhan Yesus juga berkata bahwa setiap orang yang diberikan oleh Allah Bapa kepadanya tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya. Ini adalah satu jaminan yang indah yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ya, kita boleh memegang janji Tuhan, kita boleh tetap hidup berharap kepada Tuhan. Nah, mengapa kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita, meneruskan pekerjaannya di dalam diri kita sampai pada akhirnya? Karena di sini juga dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, kalau tadi ke 144.000 orang ya Yahudi yang diutus oleh Tuhan, di dahinya itu tertulis nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Sekarang kita sebagai orang Kristen, karena kita juga diutus ke dalam dunia ini menghadapi banyak tantangan, kita juga mendapatkan meterai, ya, meterai dari Roh Kudus yang telah dijanjikan. Jadi meterai itu sebenarnya juga menunjukkan tentang siapakah jati diri kita. Ya, kita bukan milik dunia, kita tidak perlu mengikuti dunia, karena meterai ini menunjukkan bahwa Allah berbicara kepada dunia, Dia adalah milik saya. Ya, jadi sama seperti Tuhan menjaga, melindungi ke 144.000 orang pada akhir zaman nanti daripada serangan-serangan si iblis, daripada serangan-serangan antikristus, serangan-serangan nabi palsu,
Demikian juga pada hari ini kita berhadapan dengan banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak juga ajaran-ajaran sesat, tetapi Tuhan akan tetap melindungi kita karena kita dimeteraikan, ya. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 juga berkata bahwa dia percaya bahwa Tuhan yang telah memilih kita melindungi kita. Jadi pertama-tama kita melihat kemenangan daripada ke-144.000 orang yang diutus oleh Tuhan, bukan karena kekuatannya sendiri dia dapat menang atas serangan daripada iblis, tetapi semata-mata adalah perlindungan Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita pada hari ini kita juga demikian, ya, kita mengikuti Tuhan karena Tuhan melindungi kita. Yang kedua, kita melihat ini di dalam pasal yang ke-14 ayat yang kedua, ya, di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang kedua, dia katakan, dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Nah, kita melihat di sini satu gambaran yang sangat indah, ya. Ada suara desau air bah, ada suara bagaikan deru guru. Perhatikan Yohanes menggunakan istilah bagaikan, ya, atau pasal-pasal sebelumnya dia menggunakan istilah seperti, karena suara-suara itu tidak dapat dia pastikan suara apa. Itu adalah suara yang sangat besar, sangat kelihatannya menakutkan, ya. Tetapi suara juga yang sangat berdaulat, ya, sangat berhikmat, ya. Jadi dia mendengarkan suara itu, dia tidak dapat menggambarkan suara itu sehingga dia menggunakan istilah bagaikan, ya. Dan kemudian dia mendengar suara bunyi pemain-pemain kecapi, ya, yang memetik kecapinya. Jadi itu adalah suatu gambaran, ada suara yang besar tetapi juga ada bunyi kecapi yang indah, ya saudara sekalian. Itu dia dengar. Dari mana? Dari langit katanya. Kemudian di dalam ayat yang ketiga dikatakan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi ini. Nah, kita melihat di sini satu hal yang sangat indah, ya. Puji-pujian kita merupakan satu tanda kemenangan kita di hadapan Tuhan, ya. Kita melihat apa yang sedang terjadi di dalam dunia, satu hal yang sangat menakutkan, satu hal yang sangat menekan, akan tetapi Tuhan tetap menunjukkan kedaulatannya. Suara Tuhan tetap terdengar, ya, di dalam dunia ini. Mereka boleh memuji Tuhan dan suara Tuhan sebagai jawaban akan pujian mereka, ya. Jadi kita melihat satu hal yang indah, ya, seperti yang berulang kali kita katakan bahwa nanti di surga tugas kita adalah untuk memuji Tuhan, ya. Jadi hari ini kita kalau belajar memuji Tuhan, kita akan lebih bersukacita di surga nanti karena kita boleh menyampaikan puji-pujian yang disenangi oleh Tuhan. Nah, dikatakan di dalam ayat yang kedua ini deru suara, ya. Kalau kita perhatikan di dalam pasal-pasal di dalam Perjanjian Lama ada banyak Alkitab yang juga menunjukkan tentang suara-suara Allah itu bagaikan desau air yang besar, ya. Nah, seperti di dalam Mazmur pasal yang ke-29 ayat yang ketiga, suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Jadi dari sini kita melihat seperti, ya, apa yang didengar oleh Yohanes, ya, suara dari langit seperti deru air bah, ya, desau air bah bagaikan deru guru, ya. Jadi suara Tuhan itu
itu digambarkan oleh pemazmur bagaikan suara yang mengguntur, ya. Suara Tuhan itu berada di atas air, ya. Kemudian kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-15 ayat yang kedua, dikatakan juga, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Wah, itu satu gambaran yang sangat hebat, ya. Nanti kita akan membahas detailnya pada waktu kita sampai ke pasal yang ke-15 nanti. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya, ya. Jadi pada mereka ada kecapi Allah. Jadi kita melihat kecapi dimainkan di depan Allah untuk kemuliaan Allah. Ya, itu adalah satu gambaran yang sangat indah. Jadi puji-pujian itu merupakan rahasia kita untuk tetap berada di hadapan Tuhan, tetap menjaga komunikasi kita dengan Tuhan, tetap menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan, tetap memproklamirkan iman kita, ya, ketergantungan kita kepada Allah, tetap menunjukkan bahwa walaupun iblis berusaha mengganggu kita, tetapi kita tetap berada di dalam fokus yang mantap, ya. Di tengah-tengah situasi yang tidak mengizinkan kita memuji, kita tetap memuji Tuhan. Itu adalah satu rahasia untuk berada di dalam kemenangan. Jadi kita melihat di tengah-tengah situasi yang demikian, ya, para anak-anak Tuhan, ya, boleh tetap berharap kepada Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ketiga kita melihat mereka menyanyikan nyanyian baru, ya. Nah, nyanyian baru yang dimaksudkan di sini adalah suatu pujian yang dapat dinyanyikan. Tetapi satu hal yang kita perhatikan di sini dikatakan, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi ini. Nah, memang ini merupakan satu pandangan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ada yang mengatakan, oh, ini karena pujian itu merupakan pujian pribadi setiap orang kepada Tuhan. Orang yang mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan itulah yang akan dapat memuji, akan dapat menyanyikan, akan dapat belajar akan puji-pujian ini, ya. Akan tetapi ada sebagian orang mengatakan, ya, setiap orang yang ditebus itu akan dapat menyanyikan puji-pujian itu. Nah, tetapi Alkitab tidak menjelaskan dengan detailnya. Alkitab hanya menunjukkan bahwa hanya ke 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi ini yang dapat ikut menyanyi, ya. Nah, mungkin pada waktu itu di dalam dunia ini sudah tidak ada orang-orang yang mengikut Tuhan, yang ditebus. Karena apa? Karena setiap orang yang sudah ditebus sudah percaya kepada Tuhan pada waktu itu, karena mereka tidak mempunyai tanda 666. Ingat, ya, pada pasal yang lalu, mereka yang tidak mempunyai tanda 666, karena mereka percaya kepada Tuhan, jadi mereka tidak dapat berjual beli dan juga mereka akan dibunuh, ya. Jadi mungkin pada waktu itu di dalam dunia ini sudah tidak ada orang yang ditebus oleh darah Kristus, karena mereka sudah mati syahid semua, sudah kembali ke surga. Sehingga kalau orang belum ditebus dengan darah Kristus, mereka tidak dapat belajar menyanyi, ya. Hanya ke 144.000 orang yang pada waktu itu masih berada di atas bukit bersama dengan anak domba, mereka yang dapat menyanyikan lagu itu, ya. Jadi itu adalah satu gambaran di mana ke 144.000 orang di tengah-tengah kesusahan besar, mereka tetap menyanyi, memuji Tuhan, ya, sama seperti apa yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Kita tahu Bukit Zaitun
Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus akan menghadapi apa namanya itu ke kematiannya ya. Jadi disitulah Tuhan Yesus akan menderita ya. Tetapi walaupun Tuhan Yesus mengetahui dia akan menderita di bukit di situ, tetapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan murid-muridnya, mereka bersama-sama memuji Tuhan ya, mereka menyanyikan pujian. Itu adalah satu tanda yang indah. Demikian juga ke-144 orang ini, mereka tetap memuji Tuhan ya. Mereka tetap menyanyikan pujian di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan begitu melindungi mereka, Tuhan memelihara mereka dengan luar biasa ya. Sama seperti hari ini Tuhan juga tetap memelihara kita. Itulah sebabnya kita, tadi saya katakan, boleh terus menjaga akan hubungan kita, fokus kita kepada Tuhan, baik melalui doa kita, melalui pembacaan firman Tuhan, maupun melalui puji-pujian kita. Ya, dalam puji-pujian kita boleh merenungkan tentang kebesaran Allah kita. Dalam puji-pujian kita boleh merenungkan tentang pemeliharaan Allah kita, sehingga dunia tidak dapat keadaan dunia tidak dapat mengacaukan ya pikiran kita. Ya, itu adalah satu hal yang sangat indah. Kemudian kita melihat tujuan mengapa mereka memuji, karena mereka telah ditebus dari bumi ya. Artinya mereka telah ditebus dengan darah Kristus ya, mereka telah menjadi anak-anak Tuhan. Jadi itu adalah satu rahasia ya. Mereka telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya. Nah, Petrus juga mengatakan bahwa kita telah dibeli bukan dengan emas tetapi dengan darah Kristus. Ya, itu adalah satu keindahan ya, kita ditebus ke 144.000 orang yang berada di Sion. Mereka juga ditebus oleh Tuhan dengan hal yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, kita melihat di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima adalah kemurnian mereka, ya, kemurnian mereka. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercelah. Satu karakter yang sangat indah kita lihat di sini ya. Nah, di tengah-tengah keadaan-keadaan di mana agama binatang yang kita lihat di dalam pasal sebelumnya, penyembahan kepada antikristus yang kita tahu ya, penyembahan-penyembahan atau agama-agama setan itu sering kali berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang cemar, ya, perbuatan-perbuatan yang najis, ya, dan seringkali berhubungan dengan kehidupan seksual yang tidak bersih di hadapan Tuhan, yang najis di hadapan Tuhan. Jadi di tengah-tengah situasi yang demikian, ya, kita melihat ke 144.000 orang yang diutus oleh Tuhan. Mereka tetap menjaga diri mereka dengan baik. Sama seperti Daniel pada waktu dia berada di tengah-tengah agama-agama penyembahan agama lain, dia tetap menjaga kemurniannya. Dan di sini dikatakan karena mereka murni sama seperti perawan. Nah, ini banyak penafsir mereka mengatakan, oh mereka adalah perawan. Lalu mengatakan bahwa mereka adalah bujang yang tidak pernah menikah. Ya. Nah, kalau kita melihat di sini, perhatikan istilah sama seperti. Ya.
Kita tahu perawan itu seringkali digambarkan tentang kemurnian. Nah, kemurnian, keindahan, ya seorang penafsir mengatakan dengan sangat baik. Dia mengatakan kalau kita membaca Alkitab secara keseluruhan, ya hubungan seksual di dalam pernikahan itu adalah sesuatu yang kudus dan diberkati oleh Tuhan. Itu sesuatu yang diperkenankan Tuhan. Jadi kalau seandainya ke 144.000 orang mempunyai istri-istri dan mereka mempunyai hubungan yang normal di dalam hubungan suami istri, itu adalah sesuatu yang tidak mencemarkan diri juga. Ya, jadi tidak berarti mereka harus bujang yang tidak pernah menikah. Tidak demikian ya, tetapi mereka adalah orang-orang yang menjaga diri, tidak dinodai, karena kita tahu bahwa agama-agama yang didirikan oleh binatang, yaitu antikristus dan nabi palsu itu sangat menodai akan kehidupan manusia. Ya, jadi kita melihat pada hari ini agama setan ya itu juga sangat berhubungan dengan kecemaran kehidupan seksual ya. Jadi kita melihat di sini di dalam akhir zaman ya itu lebih parah lagi ya, akan lebih mungkin terbuka lagi, apalagi mereka mempunyai tanda 666 yang mengikuti akan ajaran-ajaran antikristus. Mereka mengikuti sistem-sistem keagamaan antikristus yang diajarkan oleh nabi palsu, di mana mereka bersama-sama menyembah kepada patung yang didirikan untuk memperingati antikristus sebagai satu peringatan tentang kebangkitan yang palsu ya. Jadi nabi palsu itu akan mengajarkan ajaran palsu tentang kebangkitan daripada antikristus sehingga semua orang akan menyembah dia. Dan itu kalau kita melihat dari ayat ini kelihatannya mereka akan mencemarkan diri mereka dengan perempuan-perempuan ya. Akan tetapi ke 144.000 orang ini mereka menjaga diri mereka. Mereka menjaga kemurnian hati mereka. Mereka tidak dapat dirayu oleh pengikut-pengikut setan yang akan merusak moral mereka. Ya, mereka adalah pemenang di dalam Tuhan. Jadi ini adalah satu kemenangan yang mereka miliki karena mereka menjaga kemurnian hidup mereka. Ya, kemurnian mereka disebutkan di sini bagaikan perawan. Kemudian di dalam ayat ini kita juga melihat tentang kesetiaan mereka mengikut Tuhan. Ya, dikatakan mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi. Nah, ini penting, saudara sekalian ya. Kemana saja anak domba itu pergi, mereka mengikuti dengan setia. Ya, nah kita mengetahui bahwa ini adalah suatu kesetiaan hati yang sungguh-sungguh hanya terfokus kepada Tuhan. Ya, kita boleh bayangkan pada waktu itu iblis, setan, dan begitu banyak orang yang melawan Tuhan. Mereka mencoba untuk menghalangi pengikut-pengikut Kristus ya. Tetapi ke 144 orang ini mereka setia ya. Nah, Tuhan Yesus di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 kita juga melihat Tuhan Yesus memanggil orang mengikut Dia, dan Tuhan Yesus berkata apa? Dia katakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ya, jadi pada waktu itu mereka mungkin menghadapi banyak penderitaan. Mereka harus menyangkal diri mereka, mereka harus memikul salib ya. Nah, seorang mengatakan dengan sangat baik ya, pada waktu kita ditebus oleh Tuhan Yesus yang memikul salibnya untuk kita.
Setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita harus memikul salib kita untuk mengikut Tuhan Yesus, ya. Jadi kita melihat sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kita harus setia, ya. Nah, dikatakan kemana Tuhan pergi, dia juga berada di sana. Ya, itu adalah satu kesetiaan yang luar biasa. Ya, kalau kita tetap bersama dengan Tuhan, itu merupakan rahasia bagi kita untuk hidup di dalam kemenangan. Ya, kalau kita sadar Tuhan menyertai kita dan kita selalu mengikuti jejak Tuhan, pimpinan Tuhan, kita akan selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-26 ayat yang pertama dan kedua dikatakan, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu dan engkau telah mendudukinya. Nah, ini nanti ya kita akan lihat lagi sebelumnya di dalam bagian yang kelima, ya. Nah, di dalam bagian yang kelima daripada karakternya yang indah, yaitu di sini diilustrasikan sebagai penebusan yang telah mereka terima untuk tujuan hidup mereka berubah, ya. Dikatakan di dalam ayat yang keempat bagian yang terakhir, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Nah, dikatakan mereka sebagai korban-korban sulung, ya. Ada banyak penafsir mereka itu berfokus kepada istilah sulung, ya, tetapi di sini bukan istilah sulung yang ditekankan, ya. Kalau kita tekankan istilah sulung berarti buah sulung, yaitu di sini bukan berbicara tentang buah sulung. Kalau berbicara tentang buah sulung, ingin memberitahukan kepada kita kalau 144.000 orang Israel ini diselamatkan, maka semua orang Israel akan diselamatkan. Itu adalah janji Tuhan. Akan tetapi yang dibicarakan di sini bukan buah sulung, tetapi korban sulung, ya. Jadi kalau dikatakan sebagai korban sulung, berarti mereka adalah orang-orang yang dipersembahkan kepada Allah supaya hidup mereka itu semata-mata untuk Allah, ya. Seluruh keberadaan mereka itu adalah milik Allah. Jadi kalau kita melihat di dalam kehidupan orang Israel seperti yang dikatakan Ulangan tadi, ya, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Jadi persembahan hasil pertama dari bumi itu adalah buah korban sulung, ya. Tuhan menghendaki umat Israel membawa korban sulung. Jadi di antara kesekian banyak orang Israel yang diselamatkan, ke 144.000 adalah korban sulung yang dipersembahkan kepada Tuhan, ya. Kita juga melihat pada waktu Nehemia, Ezra, ya, Zerubabel, mereka kembali ke tanah mereka, membangun bait Allah, membangun tembok. Ya, ini setelah mereka membangun tembok, mereka juga mengingat apa yang Tuhan inginkan, ya, yaitu membawa hasil yang pertama dari tanah. Ya, dikatakan lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Ya, jadi hasil pertama dan buah sulung itu merupakan penekanan, ya, merupakan arti kata yang sama. Jadi kita melihat di sini mereka tetap mengingat akan persembahan-persembahan mereka. Dan kalau di sini adalah hasil tanah, tetapi ke 144 orang tadi dikatakan mereka adalah korban sulung. Ya, jadi mereka telah ditebus dari antara manusia, ya, dan kemudian mereka
mempersembahkan diri kepada Allah untuk dipakai oleh Allah. Mereka akan melayani Tuhan, mereka akan mengabarkan Injil dari kehidupan yang murni di dalam dunia ini. Ya, dunia akan berusaha membinasakan dia, dunia akan berusaha untuk menghalangi dia, dunia membenci dia, mereka. Tetapi ingat bahwa di dahi mereka itu terdapat nama Allah Bapa dan Anak. Ya, jadi kita melihat mereka dilindungi. Dan kemudian kita melihat di dalam ayat yang kelima berbicara tentang karakter yang lain, yaitu integritas mereka. Ya. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Kalau saudara membaca Seven Adventist, mereka mengatakan ada orang-orang yang tidak berdosa, katanya. Ya, ini tidak bercela bukan berarti tidak berdosa. Ya, tidak bercela artinya mereka itu taat sepenuhnya pada firman Allah. Ya, Paulus pernah berkata sebelum dia menjadi Kristen, sebelum dia bertobat, dia adalah pelaku hukum Taurat yang tidak bercela. Artinya apa? Artinya dia dengan sepenuh hati melakukan segala tuntutan daripada hukum Taurat. Jadi di sini tidak bercela berarti juga bahwa mereka taat sepenuhnya pada firman Allah. Ya, mereka tidak pernah meninggalkan firman Allah, mereka tidak pernah menyangkal firman Allah. Dalam Sefania pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai 13, kita melihat di sini, pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak. Dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunung-gunung yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Yakni sisa Israel itu mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Itulah keindahan mereka, ya. Mereka tidak bercela. Mereka tidak berbohong, tidak berdusta, hidup mereka menyenangkan Tuhan. Ya, nah di dalam Alkitab berulang kali menunjukkan tentang kejahatan, tentang kelaliman, tentang hal-hal yang palsu, ya, tentang kebangkitan palsu, tentang kebohongan terjadi di sana-sini, tetapi Tuhan memelihara kelompok ini untuk tetap setia kepada Tuhan, dan mulut mereka akan tetap berbicara tentang kebenaran, karena di dalam kebenaran mereka tidak bercela, mereka taat sepenuhnya pada kebenaran Allah. Ya, lalu kemudian kita melihat poin yang terakhir tentang kesempurnaan mereka yang tidak bercelah itu, ya. Lalu kita melihat di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, di situ dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kita melihat Tuhan memakai cara yang lain, ya, untuk menyampaikan Injilnya. Biasanya Tuhan memakai manusia karena manusia adalah yang paling cocok untuk menyampaikan Injil karena manusia telah mengalami keselamatan daripada Tuhan. Jadi menyampaikan Injil itu sama dengan memberikan kesaksian. Tetapi di sini satu cara yang lain yang saya katakan adalah Tuhan memakai malaikat. Ya, dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal.
Nah, ada bagian orang mengatakan Injil yang kekal itu mungkin Injil yang berbeda dengan Injil yang kita dengar sekarang, tetapi sebenarnya adalah sama, ya. Dari awal-awal Tuhan sudah menunjukkan, menyampaikan Injilnya. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15 kita melihat janji Tuhan. Tuhan akan mengadakan permusuhan antara perempuan dengan keturunan, dengan ular itu, ya, antara keturunan perempuan yaitu Tuhan Yesus dengan keturunan ular yaitu si setan itu, ya. Jadi kita melihat itu sebenarnya adalah suatu janji. Dan kemudian di dalam Kejadian pasal yang ke-15 kita juga melihat bahwa Abraham percaya apa yang Tuhan katakan, dan kepercayaannya, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya, itu adalah juga walaupun dia mendengar sesuatu yang tidak sama persis dengan apa yang kita dengar, karena waktu itu Yesus Kristus belum lahir di dalam dunia, belum mati di atas kayu salib, tetapi janji Tuhan itu tetap sama, ya, imannya tetap tertuju kepada Tuhan. Nah, sekarang di akhir zaman ini, ya, di akhir zaman ini Tuhan memanggil malaikat untuk mengabarkan Injil yang kekal ini, dan dia menyerukan agar supaya seluruh dunia. Nah, kembali kita melihat di sini, ya, dikatakan semua bangsa, suku, dan bahasa dan kaum, ya. Berarti apa, saudara sekalian? Mencakup semua, ya. Saya pernah membahas tentang hal ini. Keempat istilah ini menunjukkan, mewakili semua orang yang ada di dalam dunia ini. Jadi semua orang yang ada di dalam dunia ini mendengarkan seruan itu, mendengarkan panggilan daripada malaikat itu, ya. Dan malaikat itu memanggil untuk apa? Pertama, takut akan Allah. Ini adalah pertama, ya. Kita harus hidup takut kepada Tuhan. Yang kedua, muliakan Dia, ya. Nah, hidup kita, tujuan hidup kita adalah pertama, hidup takut akan Tuhan, kedua, hidup memuliakan Tuhan, ya. Lalu kemudian dia mengatakan alasan mengapa kita hidup takut akan Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan, karena telah tiba saat penghakimannya. Jadi saudara sekalian, saat itu Tuhan Yesus berada di atas Sion bersama dengan ke-144 orang yang dia utus sebagai pelayan-pelayannya, ya. Dan Tuhan Yesus siap untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun, dan setelah itu Tuhan Yesus akan menghakimi dunia ini, ya. Itu akan kita bahas pada akhir daripada Wahyu ini. Jadi diingatkan, saat penghakimannya sudah dekat, ya, telah tiba, ya. Itulah sebabnya sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ya, jadi kita melihat di dalam bagian ini satu seruan yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia pada waktu itu, khususnya pada waktu itu iblis sedang gencar-gencarnya, ya, untuk menyerang orang-orang yang mau mengikut Tuhan. Itulah sebabnya mereka harus selalu diingatkan, fokus dan tetap fokus kepada Tuhan. Jadi hari ini kita bersama-sama melihat tentang keindahan daripada ke-144 orang yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah situasi yang sangat menyakitkan, ya, di dalam kesusahan yang sangat besar itu. Hampir mungkin semua orang yang mengaku Allah, menerima Yesus Kristus yang ditebus oleh Tuhan, itu sudah dibunuh, ya, karena mereka tidak mempunyai tanda 666. Ingat, ya, kita sebagai orang Kristen kita sudah diangkat di surga, ya. Tetapi mereka yang baru percaya pada masa sengsara besar melalui penginjilan daripada ke-144.000 orang itu, mereka yang baru percaya pada waktu itu, mereka karena percaya kepada Tuhan, mereka tidak mau menyembah kepada antikristus, tidak mau menyembah kepada
nabi palsu, tidak mau mengikuti nabi palsu itu, tidak mendapatkan tanda 666, mereka akan dibunuh, saudara sekalian. Ya, jadi mungkin pada waktu itu sudah tidak ada orang yang setia selain daripada ke-144 itu, tetapi Tuhan memelihara mereka. Tuhan memelihara mereka dengan menaruh nama mereka di dahi mereka. Tuhan memelihara mereka karena ada satu pujian yang terfokus kepada Tuhan, ada satu kemurnian, ada satu kesetiaan, ya, ada satu tujuan hidup yang jelas. Mereka sadar bahwa mereka adalah korban-korban sulung yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, jadi mereka mempunyai satu ketekatan yang bulat, satu ketepatan di dalam kata-kata mereka. Mereka tidak pernah bohong, dan mereka adalah orang-orang yang sempurna di dalam Tuhan. Ya, itu adalah satu contoh yang indah bagi kita untuk kita pelajari sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini.